Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How is it going? I hope you always healthy and good. Hamasa, Allahu Akbar. So, this is the second meeting for science. Yeah. Welcome to science lesson with Miss Mita. And then before we start our lesson, we must pray to Allah. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay. Sayang, we have learned about materi genetik. Who's remember apa saja yang termasuk materi genetik? Ya, yang pertama, ya, pintar. DNA dan RNA atau asam nukleat. Yang kedua, ya, gen. Yang ketiga adalah kromosom. Nah, siapa yang masih ingat? Kromosom itu ada terbagi dua. Kalau istilah kromosom tubuh disebut ya autosom. Nah, berapa ya jumlahnya kromosom pada manusia? Nice try. Oke. Ya, 23 pasang. Nah, 22 pasang itu untuk kromosom tubuh dan satu pasangnya kromosom kelamin atau gonosom. Okay, we will continue our next topic. This istilah dalam pewarisan sifat and hukum pewarisan sifat. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental, yang dilambangkan dengan huruf P. Ya, parents. Berasal dari kata parents bahasa Inggris itu adalah orang tua. Nah, di sini induk atau orang tua. Nah, di sini ada filial, dilambangkan dengan F besar, yaitu merupakan keturunan hasil persilangan. Nah, jadi otomatis kalau misalnya berasal dari induk atau orang tua itu kan ada laki-laki dan perempuan, nah akan menghasilkan keturunan atau yang disebut dengan anak. Oke, contohnya. Nah, ini parental yang untuk lambang laki-laki, dan ini ada parental atau induk untuk perempuan. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan, maka akan menghasilkan keturunan, yaitu disebut dengan F1. Nah, F1 itu apa, Miss? Itu F1 adalah keturunan pertama atau anak pertama. Nah, kalau misalnya anak pertama itu disilangkan dengan F1 juga, maka akan menghasilkan S2. Wow. Jadi, kalau untuk lebih mudah memahaminya, nah, jadi ini bisa digambarkan pada nenek kita. Nah, ini adalah orang tua kita dan ini adalah cucunya, itu kita. Oke? Got it what I mean? Oke, next. Di sini ada yang ketiga, fenotip. Nah, sifat yang bisa diamati oleh manusia. Nah, contohnya mawar merah. Nih, Masya Allah, luar biasa. Dan rambut keriting, apel manis, dan mata sipit. Ya, itu semua bisa anak amati, bisa terlihat. Apalagi contoh lainnya, selain mata sipit, rambut keriting, warna, ya, ada banyak. Dan yang keempat itu ada genotip, sifat dasar yang tidak tampak. Nah, biasanya ini dilambangkan dengan huruf. Satu huruf mewakili satu sifat. Contohnya B besar, nah K besar, K kecil, atau M besar, M besar. Ya sayang ya. Oke, next. Nah, untuk yang kelima itu adalah dominan, sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam suatu persilangan. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya ini, M besar itu adalah bunga mawar warna merah, bunga warna merah. Ya, berarti M besar itu bunga warna merah. Nah, selain dominan ada juga resesif. Sifat suatu gen
yang ditutupi oleh sifat lain sehingga tidak tampak pada keturunannya. Nah, dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, ada contohnya M kecil yaitu bunga warna putih. Jadi kalau dominan artinya dia menutupi, kalau resesif dia tertutupi atau tidak tampak ya, yang ditutupi. Oke, got it what I mean? If you have any question, please let me know. Oke, number 7, intermediate. Suatu gen yang berbeda dari induknya, tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi. Nah, biasanya dilambangkan dengan sepasang huruf di mana huruf depannya besar dan huruf belakangnya kecil. Contohnya, nah ini dia, M besar, M kecil. Berarti bunga warna merah muda atau pink. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada alel, anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Nah, contohnya apa, Miss? Ini dia, alel dari H besar adalah bulu halus, sedangkan alel H kecil adalah bulu kasar. Seperti itu. Nah, untuk yang ke-9, itu ada sepasang alel yang homozigot ya. Homozigot artinya homo itu berarti sama, berarti sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama, yakni dominan sama dominan atau sama resesif. Contohnya nih, nah M besar ini berarti dia homozigot dominan. Yang M kecil, ya homozigot resesif. Seperti itu ya sayang ya. Jadi kalau misalnya yang huruf besar dua-duanya adalah homozigot dominan, sedangkan hurufnya kecil kedua-duanya yaitu homozigot resesif. Oke, next number 10, heterozigot. Nah, heterozigot ini dia berbeda, sepasang alel yang terdiri atas gen yang berbeda, yakni gabungan dominan dan resesif. Wow, berarti ini dong contohnya. B besar, B kecil, M besar, M kecil, A besar, A kecil, C besar, C kecil, dan lainnya. Oke, untuk yang 11 ada monohibrid, persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Dan yang number 12, dihibrid, persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Nah, untuk yang satu sifat berbeda, contohnya nih, dari segi warna. Jadi warna merah dan warna putih. Jadi cuma warna aja, sifatnya cuma satu. Kalau yang untuk dihibrid dua sifat nih, contohnya karena warna merah dan putih, terus buahnya manis dan asam. Nah, jadi itu dia rasanya dan warna, rasa dan warna. Berarti dia ada dua sifat. Oke? Nah, untuk yang sekarang kita akan mempelajari tentang monohibrid. Oke? Dan anak Miss bisa lihat di video berikutnya.